Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Misa akan melanjutkan menjelaskan materi tentang konteks clause. Yang ketiga, itu adalah example atau contoh. Nah, di konteks clue example ini, atau contoh, biasanya penulis akan provide examples of the unfamiliar word in order to give the readers a clue to meaning, phrases that signal an example or illustration to follow includes, for instance, to illustrate, such as, etc. In other words, specific examples are used to define the term. Nah, di contoh petunjuk konteks yang bentuknya contoh ini, biasanya penulis akan memberikan contoh-contoh dari kata yang tidak dikenal agar pembaca mendapatkan petunjuk maknanya. Jadi frasa yang menandainya ada berbentuk for example, for instance, illustrate, such as, dan banyak lagi. Dengan kata lain, contoh spesifik digunakan untuk mendefinisikan istilahnya. Di sini kan ada contohnya nih. Toxic materials such as arsenic, asbestos, pesticides can cause bodily damage. From the example given, which are all poisonous substance, so you can conclude that toxic means poisonous. Nah, di contoh yang pertama, kita melihat bahwa yang di bold ini yang toksiknya ya. Nah, toxic materials seperti arsenik, asbes, pestisida ya, dapat menyebabkan kerusakan tubuh. Nah, kalau dilihat di contohnya kan, kalau pestisida kita juga udah tahu itu zat beracun, bukan hanya untuk hama sebenarnya, untuk manusia juga beracun itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini toxic material itu contohnya seperti yang di sini, so we can conclude that toxic mean poisonous gitu ya. Jadi materi yang toxic itu juga disebut dengan poisonous atau beracun. And then the second example, celestial bodies such as the sun, moon, and stars are governed by predictable laws. Nah, benda langit, celestial bodies ini benda langit ya. Seperti, kenapa kita tahu ini benda langit? Ya, karena walaupun mungkin you unfamiliar dengan celestial bodies, coba tapi lihat contohnya. Such as the sun, moon, and stars are governed by predictable laws. Jadi andaikan kita tidak tahu celestial bodies-nya apa, tapi kita lihat contohnya. Seperti matahari, bulan, dan bintang diatur oleh hukum-hukum yang dapat diprediksi. Nah, artinya celestial bodies ini sama dengan apa? Sama dengan benda langit atau benda luar angkasa. You may say sky's object or astronomical object atau space object, itu benar itu. Yang penting masih mengarah ke sini, ke konteks kalimatnya. Yang kemudian yang ketiga contohnya, his duplicity involve lowering his employees' salaries, increasing their stock options, and then stealing the money saved by doing so. Nah, suppose that you already know what is duplicity means though. Ya, kita nggak tahu nih apa duplicity ya. Mari kita lihat konteks kalimatnya.
dengan penulis memberikan contoh involve lowering his employee salaries, itu melibatkan pemotongan gaji karyawan ya, employees ini karyawan atau pegawainya, increasing their stock options, menaikkan opsi saham mereka, and then stealing the money he saved by doing so. Lalu mencuri uang yang dihematnya dengan cara itu. Nah, kalau kita lihat dari 3 contoh ini si orang ini ya bermasalah atau juga penipu sepertinya ya. Jadi kalau duplicity ini dapat kita artikan apa? Bisa jadi deceptions, mungkin fraud, atau juga ini termasuk kriminal. Nah, kalau you jawabnya nanti duplicity means deceptions, fraud, or criminal, nah itu udah benar itu, sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, kemudian yang contohnya yang terakhir, kita masih ke example ya. Ini juga kata duplicity. I was aghast at her duplicity when she stole my diamond rings, sold them on eBay, and lied to me about it the whole time. I think I know what is eBay ya. eBay ini juga termasuk shopping website or e-commerce. Nah, dari contohnya kan ada duplicity lagi. Ya, suppose that you don't know what is the duplicity means. Tapi kalau lihat contohnya di sini apa? When she stole my diamond rings. Nah, stole kan mencuri ya. Ketika dia mencuri anting berlian saya, menjualnya di eBay, dan berbohong kepada saya sepanjang waktu tentang itu. Nah, ini sebenarnya sama juga sama di atas ini. Nah, jadi duplicity ini bisa kita artikan apa? Ya termasuk tindak kejahatan juga itu. Kalau jawabnya duplicity means criminal atau deceptions, or maybe like fraud juga, atau dishonest, ya bohong atau tidak jujur, ya itu benar. Jadi di example konteks clause ini biasanya penulis akan memberikan contoh gitu, yang membantu kita memahami unknown word, atau you may say unfamiliar word, and also missing word. Okay, that's it. Nah, kalau kita lihat exercise 3, nah yang pertama ada nocturnal creatures such as bats and owls have highly developed sense that enable them to function in the dark. So, yang dicari maknanya adalah nocturnal, and then contoh yang diberikan adalah bats and owls. Jadi kelelawar dan juga burung hantu. Nah, so what is nocturnal means? Nah, dari duanya saja contohnya ini kita udah tahu bahwa it means that night animal ya. Hewan malam ini siangnya tidur, malamnya beraktivitas gitu ya. Kalau you udah jawab dengan night animal atau night creatures, nah itu udah benar itu. Okay, and then you can continue do exercise 3, number 2 and until 5. Kemudian kita ke number 4 of context clues, contrast or antonym. Jadi jenis yang keempat dari konteks clue atau penunjuk konteks itu adalah kontras atau juga disebut dengan antonym. What is contrast or antonym context clues? Contrast context clues provide the readers word or phrases that mean the opposite of the unfamiliar word, or word or phrases that signal an example
or illustration to follow include but, however, although, whereas, unlike, nevertheless, even though, on the other hand, and on the contrary. In other words, it is a word or group of word that has the opposite meaning to reveal the meaning of an unknown word. Nah, di petunjuk konteks kontras ini, biasanya penulis akan memberikan kata atau juga frasa kepada pembaca yang berarti kebalikan dari unknown word-nya atau unfamiliar word-nya. Apa tandanya? Jadi frasa yang menandainya itu adalah seperti but, ya, however. Nah, you udah tahu nih maknanya although, ya, whereas, sedangkan, gitu. Unlike, tidak seperti, nevertheless, and so on. Jadi penandanya seperti itu, as opposite. Jadi diberikan kata yang berlawanan dengan unfamiliar word. Nah, kita lihat di sini ada 6 contohnya ya. Most of the graduates were elated although a few felt sad. Nah, sebagian besar lulusan merasa elated. Suppose that you know what is the word elated means. You nggak tahu nih apa makna elated atau arti elated in Indonesia. Nah, tapi di sini penulisnya memberi opposite word like although a few felt sad. Nah, walaupun beberapa, ini maksudnya beberapa lulusan ya merasa sedih. Nah, yang berlawan di sini ada elated, kemudian ada sad. Nah, the opposite of sad kita udah tahu. Apa opposite of sad? Happy ya, joyful, pleasure mungkin. So the meaning of elated is happy, the same with happy or joyful. And then although some sweets was costly, his shoes were cheap. Nah, unknown atau unfamiliar word-nya adalah costly, kemudian opposite word-nya adalah cheap. Nah, the opposite of cheap is expensive ya. So the meaning of costly is expensive. Nah, apa penandanya kalau dia kontras? Ada although di sini. Yang kalimat pertama juga although. Ya. And then unlike my last employee who had integrity to spare, you have nothing more than duplicity and will not receive recommendation from me for another job. Nah, ini yang di italiknya adalah integrity dan duplicity ya. Nah, tidak seperti karyawan terakhir saya yang memiliki banyak integritas, kamu hanya memiliki. Nah, tadi kita udah tahu duplicity ya, tapi dalam konteks ini coba kita cari maknanya. Dan tidak akan mendapat rekomendasi dari saya. Nah, yang di kontrasnya adalah integrity dan duplicity. Nah, kalau misalnya yang dicari duplicity, nah sementara integrity itu artinya berintegritas gitu ya. Jujur berarti duplicity di sini artinya adalah dishonest atau tidak jujur. Tapi kalau yang dicari maknanya unknown word atau unfamiliar word-nya integrity, nah duplicity means dishonest, jadi integrity sama dengan honest. Okay. Then number 4, you look pretty concerned about it, not like you're all been out of shape at all. He noted. Nah, he noted ini di sini berarti ada direct speech ya. Direct speech
Katanya apa? Kamu tampak. Nah, pretty content. Content ini yang dicari maknanya. About it, tentang itu, atau dengan itu. Not like you're all bent out of shape at all. You know that. Nah, lawan katanya adalah all bent out of shape. Nah, ini idiomnya, all bent out of shape. Nah, tapi kita sering gunakan all bent out of shape sih ya. Dan all bent out of shape ini sama dengan marah atau gelisah gitu ya, tidak puas orangnya. Nah, lawan kata dari all bent out of shape sini sama dengan calm ya, calm, and then satisfy. So content is the same with satisfy and also calm. And then we come to example number 5 about contrast and antonym. Diberi contohnya juga masih yang direct speech di sini ya. No, that didn't literally happen. She said, I was speaking figuratively. Yang dicari maknanya adalah literally dan figuratively. Jadi kalau kita lihat di sini tidak katanya. Itu tidak terjadi secara literally, apa itu maknanya. Kemudian katanya saya berbicara secara figuratively. Figuratively kita tahu ya, kata kiasan gitu. Nah, berarti lawan kata di kata kiasan adalah direct atau langsung gitu ya. Literally can mean directly, same with directly. We know that from the opposite meaning of figuratively. And the last one, the kids are just roughhousing a little. I expected them to be bruised and bleeding. Nah, yang dicari maknanya adalah roughhousing ini. Tapi kalau bleeding kita udah tahu nih ya. What is the meaning of bruised and bleeding? Bruise itu memar, bleeding itu berdarah. Nah, kalau artinya memar dan berdarah di sini, apa maknanya di roughhousing? Berarti ya bermain kasar atau mungkin bercanda secara fisik gitu ya, dengan keras. Anak itu bercanda atau bermain kasar, saya kira mereka akan memar dan berdarah. Oke? Begitu penjelasan untuk yang contrast antonym context clues. Ibu bisa kerjakan exercise 4 yang untuk tugas. Kemudian yang kelima kita ke inference. And then we come to inference context clues. Jenis yang kelima dari context clue itu adalah inference. Inference context clues force the reader to use rational or reasoning skill in order to figure out the meaning of the unfamiliar word, even though the word is not directly defined. The reader can logically find out the meaning using the information provided in the context. Nah, di petunjuk konteks inferensi ini, atau ya kita inferensi ini kan sama dengan penarikan kesimpulan. Nah, biasanya penulis pembaca untuk menggunakan alasan
atau keterampilan bernalar guna mencari arti dari kata yang tidak dikenal atau unfamiliar word-nya. Meskipun kata tersebut tidak dipenisikan secara langsung, pembaca dapat menemukan maknanya secara logis menggunakan informasi yang disediakan di dalam konteks. Contohnya di sini apa? Misalnya versatile ini. Bob is quite versatile. He is a good student, a top athlete, an excellent car mechanic, and a garment cook. Jadi kalau kita lihat di sini, Bob ini adalah seseorang yang versatile ya. Suppose that you don't know versatile. He is good student. Dia adalah siswa yang baik. Kemudian apa? A top athlete. Athlete top. An excellent car mechanic and a garment cook. Atlet berprestasi. Dan juga montir mobil yang hebat gitu. Dan terakhir dia juga bisa masak. Nah, kalau kita lihat di sini, Bob ini sukses atau berhasil dalam banyak aktivitas berbeda. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya bahwa versatile itu adalah capable of doing many things constantly. Mampu melakukan banyak hal dengan baik. Atau you may say that multi-talent, Bob is multi-talent juga benar itu. Jadi kita sendiri yang menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia di sekitar unfamiliar word ini. Nah, kadang-kadang juga penulis tidak memberikan konteks clue dalam bentuk definisi, dalam bentuk example, dan juga dalam bentuk sinonim atau antonim. Tapi menurut kita menarik kesimpulan di sini. Now, talking about inference, in everyday life, everyone makes inference. When we deal with people, ride in a car, or watch television, we make inferences. We use the five senses, sight, sound, touch, taste, and smell to figure out what's going on. For example, when people smile sincerely, the look on their face implies that they're happy or pleased. When you walk into a kitchen or restaurant filled with delicious smells, the scene implies that the person cooking is excellent. Jadi kalau berbicara tentang inference, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membuat kesimpulan sebenarnya. Ya, ketika kita berinteraksi dengan orang gitu, naik mobil atau juga menonton TV, wah kita sering, oh ini kayak gini ya, gini. Kita membuat kesimpulan sendiri atau pandangan kita atau memberikan opini terhadap sesuatu atau juga peristiwa. Nah, apa yang kita gunakan untuk membuat kesimpulan ini ada 5 indera, 5 sense ya. Seperti penglihatan, sight, kemudian pendengaran, peraba, ya, touch, pengecap, taste, dan penciuman, smelty. Untuk mengetahui apa nih yang sedang terjadi, gitu. Contohnya misalnya, ketika ada orang yang tersenyum sincerely, sincerely ini dengan tulus, ekspresi wajah mereka menyiratkan bahwa mereka lagi happy or pleased, mereka lagi bahagia atau senang. Nah, ketika kita masuk ke dapur atau restoran, kitchen restaurant filled, dipenuhi aroma makanan yang lezat gitu ya, a delicious smell. Nah, bau itu menyiratkan bahwa orang yang masak adalah koki yang hebat. Nah, itu kesimpulan kita kan. Jadi kita selalu membuat kesimpulan ini. Atau contohnya, dalam perjalanan ke kelas, on your way to classroom,
You wave to a friend, but she does not wave back. You may infer that she is angry, that she is displeased with you, that her mind is on something else, or that she did not see you. Dalam perjalanan ke kelas, kamu melambaikan tangan ke seorang teman, tapi dia tidak membalasnya gitu. Nah, kamu bisa menyimpulkan apa? Apa yang kesimpulan kita itu? Ya mungkin juga dia lagi marah, atau lagi tidak senang dengan kita, atau juga lagi sibuk gitu ya. Her mind is something else. Badannya saja yang di sini, jiwanya udah kemana gitu kan? Atau that they did not see you, atau juga dia mungkin tidak melihat kita gitu. Pandangannya ke tempat yang lain. Oke, itu dia inference. Nanti you coba kerjakan yang exercise 5 untuk latihan di rumah. Dan kemudian ke-6, nah ini yang terakhir ya, context clues yang terakhir, modifier context clues. Nah, di modifier context clues can be a phrase, a clause, or a sentence. To modify the typical word mentioned previously in a sentence, usually the phrase and the clause provide additional information about nouns. There are a lot of modifiers are the signal word. They are who, which, whose, and what. Dan di modifiers context clause ini atau di petunjuk konteks modifier, bisa dia berupa frasa, bisa juga klausa atau kalimat. Nah, bisa rasa kita udah tahu nih apa itu frasa, apa itu klausa, dan juga kalimat ya. Nah, dengan memodifikasi atau menjelaskan, menerangkan kata yang sulit yang disebutkan sebelumnya di dalam kalimat. Biasanya frasa yang digunakan itu memberikan informasi tambahan, additional informations, tentang kata bendanya atau noun, atau biasanya juga menjelaskan noun gitu. Bisa juga dia dalam bentuk noun phrase mungkin, atau adverbial phrase, atau juga bisa bentuk dalam independent clause ya. Biasanya kalau yang untuk yang modifier ini dependent clause. Ya, sinyal wordnya ada who, which, whose, and what. Nah, sampelnya di sini contohnya, a teacher who is sit down in front of the office is my sister. Does have a husband. Nah, sebenarnya a teacher does have a husband ini juga udah benar kalimatnya. Tapi karena a teacher ada banyak, a teacher yang dimaksud itu apa? Makanya perlu ada kata keterangan ini atau modifier context clause. Jadi, guru yang mana? Guru yang duduk di depan kantor gitu. Nah, dan itu adalah saudara saya. Memiliki suami. Kemudian yang kedua, a city manager who runs all the service departments of the government and takes a charge of buying for city is my mother. Nah, city manager yang mana? City manager yang mengelola semua departemen layanan pemerintah dan bertanggung jawab atas pembelian atau mungkin pajak kota, atau bisa disebut BPK ya. Is my mother adalah ibu saya. Karena city manajernya banyak, jadi penulis menerangkan dalam bentuk modifier ini. Kemudian juga berikutnya, an illiterate person being unable to read or write is often cited. Seorang yang buta huruf
Nah, illiterate ini kan buta huruf ya. Buta huruf itu seperti apa? Nah, being unable to read or write, yang tidak bisa membaca atau menulis, sering disebutkan. Nah, frasa being unable or write ini menjelaskan kata illiterate person ini. Illiterate person yang dimaksud apa? Ya, being unable to read or write. Kalau ini kan dia bentuknya phrase. Ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang terakhir. The reading components act as stable intermediate forms as subparts of a larger system, with each part relatively unaffected by the other subparts. Komponen membaca berfungsi sebagai bentuk perantara yang stabil. Sebagai bagian, nah subparts of larger system, sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Dengan tiap bagian relatif tidak terpengaruh oleh bagian lainnya. Nah, frasa as subpart of larger system ini menjelaskan reading components. Jadi itu udah modifier. Nah, untuk modifier ini tidak ada exercise-nya ya. Jadi cukup kerjakan yang exercise 3 until 5. And if you have any questions, you can ask Miss on WhatsApp group or on comment. Jadi juga banyak-banyak membaca source lain yang berkaitan dengan konteks clue supaya Anda semua lebih paham. Thank you so much for watching this video everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.